Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat. Tentunya dengan tema kita kali ini membahas mengenai benarkah obesitas mempengaruhi kesuburan. Masih bersama dengan kita ada Dr. Dodi Hendra, SPOG Sub, SPVR Konsultan, dan juga Dr. Putri. Kita langsung lanjut lagi. Tadi dok, ada rumus simpelnya ya dok ya. Kalau untuk ukuran laki-laki, ukuran pinggul ya dok ya. Apabila di atas 90, ukuran perutnya kira-kira, itu sudah termasuk kemungkinan obesitas. Kalau perempuan lebih rendah, 80. 80 saja itu sudah obesitas. Baik. Silakan dok, kita lanjutkan lagi. Ya, ini problematika tadi tentang obesitas tadi sudah disampaikan, bisa diabetes mellitus atau kencing manis, penyakit jantung, kemudian darah tinggi, bisa stroke, dan salah satunya adalah gangguan fertilitas. Nah, fertilitas sendiri secara umum kita artikan ada 3 aspek. Yang pertama adalah sudah menikah 12 bulan, kemudian berhubungan secara teratur 2-3 kali, lalu tanpa menggunakan kontrasepsi. 3 aspek ini kita sebut gangguan fertilitas atau infertilitas atau bahasa lainnya subfertilitas. Nah, jadi apabila sudah 12 bulan tidak menggunakan kontrasepsi, berhubungan teratur artinya serumah, tidak berjauhan gitu ya, atau tidak LDR, maka ini termasuk obesitas. Kecuali pada usia 35 tahun ke atas. Kita hanya memberikan waktu 6 bulan saja. Setelahnya apabila tidak mendapatkan kehamilan, segera untuk berkonsultasi kira-kira. Artinya dok, izin bisa dikatakan untuk usia pernikahan awal 1 tahun pertama tidak obesitas, berat badan ideal begitu ya. Tidak perlu khawatir ya dok ya, bisa menunggu 1-12 bulan begitu. Untuk kemudian baru cek gitu. Bulan dahulu. Apabila memang 12 bulan tidak, berarti ini baru gangguan kesuburan. Dalam 12 bulan masih belum dianggap suatu gangguan kesuburan. Baik. Kemudian penyebabnya terutama pada pria gangguan hormonal. Hormonal ini bisa disebabkan oleh tadi, juga disebabkan oleh obesitas termasuk salah satu. Kemudian penyebab fisik nih, adanya pelebaran varikokal kalau pernah mendengar. Kemudian gangguan seksual, ada disfungsi ereksi. Nah, ini obesitas juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Kemudian faktor genetik, kemudian gaya hidup, obesitas, konsumsi alkohol, kemudian merokok ikut mempengaruhi, kemudian pola makan tidak sehat, kemudian terpapar lingkungan. Sementara pada wanita, ini yang pertama adalah usia. Seperti sampaikan tadi, sel telur ini akan berkurang sesuai dengan usia. Di mana menopause itu terjadi karena habisnya sel telur. Nah, jadi sehingga usia semakin bertambah, maka sel telur akan berkurang. Maka memberi batasan kesuburan itu di usia 35 tahun. Setelah 35 tahun akan terjadi penurunan tingkat kesuburan seorang wanita. Kemudian mengalami gangguan hormonal, mengalami obesitas, siklus menstruasi yang tidak teratur seperti yang kita bicarakan, misalnya PCOS. Kemudian gangguan saluran, terutama saluran tuba ataupun saluran indung telur. Kemudian ada gangguan di rahim, apakah ada miom, ada adenomiosis. Kemudian mengidap sindrom ovarium polikistik, kemudian kebiasaan hidup juga. Alkohol, merokok, barangkali ikut berpengaruh. Nah, kalau secara organnya, penyebabnya adalah di rahim. Apakah ada benjolan kira-kira di dalam rahim, di miom, ataupun adenomiosis. Kemudian apakah salurannya baik atau tidak? Tidak akan bertemu sel telur dengan sperma. Kalau salurannya ada sumbatan, akibat infeksi misalnya, akibat endometriosis misalnya. Kemudian dinding dalam rahim. Ini dalam rahim bisa terjadi polip, terjadi miom, atau terlalu tipis atau terlalu tebal. Dindingnya akibat hormonal juga akan ikut mempengaruhi bagaimana kesuburan terjadi. Nah, walaupun penyakit-penyakit ini perlu dipertahankan, tetapi kita perlu dihilangkan, tetapi kita tetap harus mempertahankan kesuburannya. Jangan penyakitnya hilang, kesuburannya juga hilang kan. Jadi akhirnya tidak menyelesaikan permasalahan. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruh obesitas? Pengaruh obesitas pada wanita terutama. Yang pertama adalah gangguan hormon reproduksi. Tadi dengan adanya peningkatan kadar leptin yang tinggi,
kemudian menyebabkan terjadinya penekanan pada siklus dari otak ke indung telur, sehingga menyebabkan hormon tersebut menyebabkan tidak terjadinya pecahnya sel telur akibat dari resistensi insulin yang kita bicarakan. Nah, artinya pada setiap masa subur tidak ada sel telur yang menunggu, sehingga tidak ada pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Nah, ini akibat dari PCOS, di mana PCOS ini memang terjadi 85%-nya disebabkan oleh obesitas. Walaupun masih ada 10-15% ini akibat dari genetik. Artinya walaupun kurus dia tetap PCOS. Itu dok. Ya. Berarti kan kita itu setiap wanita punya siklus menstruasi. Benar. Jadi kalau misalnya pada pasien atau pada wanita dengan PCOS, kita punya cara sendiri nggak dok untuk menghitung masa kesuburan, atau memang masa kesuburannya itu nggak terprediksi gitu dok? Nah, PCOS ini mempunyai 3 gejala Ya. utama. Gejala pertama adalah gangguan siklus menstruasi. ya. Jadi menstruasinya oligo. Jadi kadang menstruasinya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Yang kedua adalah hiperandrogen. Hiperandrogen ini adanya pertumbuhan bulu-bulu halus. Kemudian adanya rambut yang rontok, adanya jerawat. Itu tanda-tanda hiperandrogen. Kemudian yang ketiga memang dari pemeriksaan. Kita lihat di indung telurnya banyak terdapat folikel-folikel yang tidak pecah kira-kira begitu. Nah, kalau seandainya kita mengalami PCOS, maka bagaimana cara mengukur atau menghitung masa subur? Dalam menghitung masa subur pada pasien PCOS, memang dari teori menyebutkan kecenderungan tidak terjadi masa subur, atau yang disebut dengan anovulasi, anovulator siklus yang anovulasi. Nah, kalau di luar PCOS, misalnya sudah baik siklus mensnya, maka menghitungnya rata-rata ini 14 hari sebelum masa subur. Cuma pada pasien PCOS kan kita tidak tahu kapan kita harus mens. 14 hari sebelum mens berikutnya, maaf. 14 hari sebelum mens berikutnya. Pada PCOS gangguan siklus menstruasi. Nah, kemudian sekarang kita mengenal dengan penilaian hormon LH atau yang disebut dengan OVU test. OVU test itu adalah menilai bagaimana kadar LH. Fungsi dari LH yang tinggi adalah memecahkan sel telur. Pada PCOS, LH-nya tidak cukup mampu untuk memecahkan sel telur ini. Sehingga sebenarnya tidak terjadi pertemuan sel telur dengan sperma. Berarti memang harus diperbaiki dulu ya dok ya, siklusnya itu baru bisa kita hitung Yang kita perbaiki adalah PCOS-nya. PCOS. Ya, kalau siklusnya mungkin dengan menggunakan obat kita bisa menyebabkan Oh menstruasi. iya benar. Tapi itu tidak menyelesaikan masalahnya. Kita menstruasi tetapi tetap tidak subur kira-kira begitu ya. Kemudian pada wanita juga ini sudah dijelaskan sindrom ovulopolis, gangguan implantasi, walaupun sudah bertemu antara sel telur dan sperma, namun dia akan menanamkan diri di dalam rahim. Nah, obesitas akan menyebabkan penipisan ataupun penebalan dinding rahim ini tidak baik, sehingga dia tidak mampu juga untuk menanamkan diri walaupun sudah bertemu, sudah jadi embrio, tetap tidak terjadi kehamilan. Kemudian peningkatan angka keguguran, kalaupun sudah hamil, dia bisa berisiko untuk terjadinya keguguran. Kemudian kehamilan yang tidak optimal, apakah dia preterm, lahir lebih awal, apalagi obesitas, rata-rata kalaupun hamil, bayinya besar karena glukosa banyak. Jadi bisa 4 kilo, 5 kilo. Otomatis dalam penanganannya pun risiko terjadi preeklamsi pun akan lebih tinggi pada pasien-pasien dengan obesitas. Kemudian kalau pada pria, ini perubahan hormon reproduksi juga bisa terjadi, peningkatan leptin tadi juga bisa terjadi, sehingga mengganggu spermatogenesis. Bahkan obesitas bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Pasien dengan berat badan maka kualitas berhubungannya juga tidak baik kira-kira begitu. Kemudian pada pria dengan adanya obesitas menyebabkan terjadinya aromatisasi yang berlebihan. Perubahan hormon pria menjadi testosteron, hormon pria. Nah, seperti apa itu maksudnya? Nanti kita sambung lagi setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.